Shane meraih tangan kanan Syaza begitu mereka berjalan menuju gedung Sevarna. Syaza sampai kaget dan spontan menarik tangannya. Kok ditarik? Bingung Shane. Kenapa harus pegangan tangan sih? Shane nyengir. Nggak pernah pacaran ya? Ledek Shane. Emang nggak pernah? Tandas Syaza. Dia memang nggak pernah resmi bilang jadian sama siapapun. Hubungannya selalu dibiarkan mengambang, lalu saat si cowok minta kepastian, Syaza akan mengelak dan pergi. Terdengar kejam, namun demi kebaikan bersama lantaran hatinya yang belum bisa mendepak Juna. Hanya seorang Shailendra saja nih yang buat Syaza lupa batas, lupa diri, dan menerobos akal sehat sendiri. Tidak usah ditanya alasannya. Dibilang cinta sih belum. Kalau suka, sedikitlah ya. Shane tersenyum lebar mendengar fakta tersebut. Persepupuan kompak amat, sama-sama belum pernah pacaran. Janjian, Syah. Ledek Shane. Nggak usah ngeledek deh. Sebal Syaza. Cinta banget ya sama Juna. Menurut kamu, aku cemburu nih, ujar Shane. Silahkan, jawab Syaza cuek. Shane berdecak lalu terkekeh. Pacar cemburu malah dipersilahkan. Ngaco banget sih kamu, Syah. Tukas Shane masih tertawa. Emang aku ngaco? Mau ajak putus? Sungut Syaza. Shane tersenyum. Ajak nikah mau nggak? Tukasnya. Syaza melongo. Putus aja yuk. Serius aku nggak tahan. Ucap Syaza memelas. Tawa Shane kembali berderai. Gemesin banget sih kamu, Syah. Ucap Shane seraya seenaknya mencubit pipi kanan Syaza pelan. Asal main pegang ya. Protes Syaza. Ingat, aku pacar kamu. Sahut Shane dengan senyum kemenangan. Syaza mencibir. Shane tertawa pelan. Kenapa sih dia malam ini? Bawaannya happy terus. Kalau nggak boleh pegang, rangkul aja deh gimana? Tanya Shane sudah merangkul Syaza erat dengan lengan kirinya. Syaza menepisnya. Jalan biasa aja sih, Shane. Seru Syaza. Bila perlu jaga jarak 1,5 meter. Ujar Syaza serius. Shane hanya bisa menghela napas. Ya udah iya, ucap Shane menurut, tapi senyum-senyumnya itu tidak bisa ditanggalkannya. Gitu kayak dari tadi. Ujar Syaza lalu kembali berjalan menuju gedung Sevarna. Langkahnya makin jauh, namun tak dilihatnya bayangan Shane di belakangnya. Syaza sontak menoleh. Kaget sejadinya melihat Shane masih di depan mobil. Belum beranjak. Shailendra, ngapain masih berdiri di situ? Seru Syaza takjub sama tingkah pacarnya. Katanya suruh jaga jarak 1,5 meter. Ledek Shane. Syaza melongo dengan mulut membuka. Ia mendengus keki sendiri. Syaza berjalan kembali menuju Shane. Kini dia sendiri yang meraih tangan Shane, digenggamnya, ditariknya menuju gedung Sevarna. Tadi katanya jangan pegangan tangan. Ledek Shane. Bawel. Sebal Syaza. Sialnya, tepat di depan pintu masuk Sevarna, mereka berpapasan dengan Lana dan Arnold. Syaza langsung pucat pasi. Hoi, Shane, sapa Arnold langsung mengajak Shane bersalaman. Hoi, Nold. Lan. Sapa Shane balik. Lana tak menjawab Shane. Ia kadung syok dengan genggaman tangan yang ada di depannya. Syah, ini. Anggap aja lu nggak lihat, Lan. Sergah Syaza. Arnold terkekeh. Kok gitu sih? Durhaka loh sama pacar, ujar Shane. Lana makin melongo. Pakar, lu pacaran, Syah? Sama Shane pula. Pekik Lana kaget. Syaza menghela napas tak berdaya. Mau bilang enggak, ya tapi Shane memang pacarnya. Mau bilang iya sama Lana, tapi ya kok malu banget. Kenalan ulang deh. Ujar Shane mengulurkan tangan ke arah Lana. Mereka semua mengernyitkan kening atas tingkah Shane. Shailendra Radiputro Diningrat, calon sepupu, ujar Shane bangga, nyeleneh, dengan cengiran luar biasa lebar. Shane, pekik Syaza dengan mata dan mulut membuka. Sungguh malu ia dibuatnya. Lana dan Arnold terhenyak, sebelum akhirnya tertawa terbahak. Apaan sih? Malu banget tau.
Ucap Syaza frustasi ke arah Shein yang masih tersenyum lebar. Kok malu? Kan emang calon sepupu, Sya. Goda Shein. Lana tertawa renyah. Ia menjabat tangan terulur Shein. Lana, pekik sebal Syaza. Alana Sudiro. Semoga beneran bisa jadi sepupu ya, Shein. Hebat loh. Syaza tuh nggak pernah mau pacaran. Ada tanda-tanda mau digebet aja doi langsung hilang. Ini muncul-muncul bawa calon sepupu. Ledek Lana dengan mata mengerling penuh ledekan pada Syaza. Lana, diem nggak lo? Seru Syaza dengan muka merah. Arnold sudah geleng-geleng kepala tak bisa menahan tawa. Hana udah tahu nih, lu pacarin sahabatnya. Lana kembali meledek Syaza. Alana. Sewot Syaza. Lana terkekeh puas. Udah gue masuk duluan ya. Bye, calon sepupu, ujar Lana lalu merangkul lengan kiri Arnold yang terulur padanya. Duluan ya, calon sepupu, ujar Arnold. Syaza sudah hilang kata-kata. Bahkan Arnold ikut meledeknya. Begitu Lana masuk, Shein langsung mendapat pelototan Syaza. Puas belum bikin aku diledekin Lana. Pekik Syaza. Kan emang calon sepupu. Ya oke, mungkin yang sepupuan langsung sama kamu itu Hana. Tapi gimana pun juga, Lana itu juga keluarga Sudiro kan, ujar Shein bicara ngelantur. Senang aja dia godain Syaza. Enggak jelas banget sih kamu. Ampun. Seru Syaza dengan muka kesal masuk ke dalam Sevarna. Tidak lagi menggandeng Shein. Bodoh amat tuh orang mau jaga jarak atau semalaman di depan Sevarna juga. Sayang, Princess. Tungguin pangeran kamu dong. Ledek Shein. Shein berdiri dengan dua tangan masuk ke dalam saku celananya. Fuck you, Shein. Pekik Syaza berbalik hanya untuk mengatakan umpatan tersebut pada Shein yang langsung terbahak. Dari fuck you, bisa love you loh, Sya, sahut Shein. In your dream, Shailendra. In your dream. Balas Syaza sudah kembali berbalik dan melanjutkan langkahnya. Shein memandangi Syaza dalam senyumnya. Teringat obrolannya dengan Reiga tadi siang. Gue takut, nyet, akunya pada Reiga setelah rapat bersama tadi di ruangannya. Duduk bersama di sofa menghadap pintu. You look so damn happy with her, nyet, ujar Reiga. Ya gue bahagia. Dia bahagia nggak sama gue. Cerita gue kan selalu bermuara sama hal yang sama, Rei. Cinta sama cewek yang cintanya sama orang lain, ucap Shein dengan helaan napas berat. Jujur gue capek sih. Berjuang sendiri tuh capek banget. Tambah Shein seraya meluruskan kedua kakinya. Reiga memandangi Shein. Ya udah, lewatin aja Syaza. Palingan lu nyesel doang, santai Reiga. Anjir si kampret. Ngomongnya nggak enak banget. Sebal Shein. Reiga nyengir. Hana bilang selesai kontrak sama Radiputro Group tuh anak mau balik ke luar negeri. Antara US sama UK. Mau jadi Rama kedua atau Zidane kedua lu. Ledek Reiga. Idih. Kenapa gue harus jadi kayak mereka? Kapan sih omongan gue nggak kejadian, nyet? Shein mencibir. Bener banget lagi. Reiga terkekeh. Gue nggak maksa lu jadian sama Syaza, Shein. Gue cuma mau lu akuin perasaan lu sama dia. Udah itu aja, ujar Reiga. Shein menatap Reiga curiga. Ini elu sama Hana nggak lagi ngerjain gue kan ye? Ucap Shein penuh prasangka. Reiga terkekeh. Kita nggak sejahil itu kali. Shein mencibir. Cuy. Nggak sejahil itu. Tai kali. Sableng lu berdua. Survei deh sama anak-anak. Yakin gue jawabannya sama semua kayak gue. Ujar Shein menggebu. Tawa Reiga berderai. Si Sableng itu kecintaan gue banget, Shein, ucap Reiga membicarakan Hana. Shein terkekeh. Ya, sangat amat jelas, Pak Reiga. Sangat amat jelas. Reiga hanya memberikan cengiran lebar. Thanks ya, Rei. Kalau lu nggak sengotot itu nyuruh gue jujur sama Syaza, mungkin gue nggak akan pernah tahu rasanya berbahagia tuh kayak apa.
Ya walau kayaknya yang namanya cinta itu masih jauh banget di antara gue sama Syaza. Bodoh amatlah. Begini juga gue udah senang banget. Karena untuk pertama kalinya, gue nggak melihat pria lain di mata perempuan yang gue sukai, ucap Shane dalam hati. Lana datang dengan senyum lebar yang membuat Hana dan semua yang sedang ngobrol tertegun melihat kejadian tak biasa itu. Kenapa lu, Lan? Tanya Na berdiri, bersiap memberitahu tim untuk segera mengukur Lana. Syaza jadian sama Shane. Jawab Lana. Mereka semua tercengang. What the hell? Pekik para cewek heboh. Bercanda ya lu, tukas Sam. Serius. Mereka pegangan tangan di depan. Tukas Lana. Samantha melongo. Shock. Pegangan tangan sama Syaza. Gila ya si Shailendra. Hana diam saja. Hanya menghela napas. Shane bahkan kenalin diri sebagai calon sepupu kita, Han, ujar Lana. Hana cuma bisa menepuk jidat. Na melirik Hana yang tidak seheboh mereka. Lu udah tahu ya, Han? Tebak Na. Hana baru mau membuka mulut. Suara Syaza dan Shane mencuri perhatian mereka. Sana ah, ukur baju. Usir Syaza melihat kerumunan sahabat Shane di ruang fitting. Kamu nggak ikut? Tanya Shane jahil. Syaza menghela napas. Idih. Ngapain? Cowok semua. Kamu rela, aku diukur sambil ditontonin mereka. Balas Syaza. Ya enggak lah. Ya udah sana, Shailendra. Syaza frustasi dibuatnya sambil mendorong tubuh Shane agar segera menuju ruang ukur. Shane tersenyum. Aku nggak dikenalin dulu sama teman-teman kamu. Sungguh nyeleneh. Dia mengenal semua yang duduk di sana. Hana, Sam, Lana, Sela, dan Na. Shane udah dong. Ucap Syaza memelas. Shane terkekeh. Ya udah iya. Iya. Kalau belum siap dan masih mau backstreet dari teman-teman kamu. Aku nggak apa-apa kok. Syaza melongo. Shane. Pekik Syaza. Tawa Shane terdengar renyah. Senyum teduh dan hangat milik Shane sudah muncul. Tanda kalau bercandanya sudah usai. Nggak seru ih, sayangnya aku, ucap Shane seraya mengelus kepala Syaza penuh sayang. Syaza yang dari tadi frustasi akan tingkah meledeknya, dibuat Shane terpana. Aku kesana dulu ya, sayang, tambahnya lalu mendaratkan sebuah kecupan di kepala Syaza yang masih terpana. Lantas setelahnya, Shane berjalan menuju semua temannya. Dicipoksi, Han. Seru Na dengan mata membuka. Hana juga melihatnya. Beneran pacaran ini sih, ujar Sam. Berapa orang sih? Gumam Krisa sambil memilah model topi birthday party dari rak. Hari ini mereka diner di Charbon berkedok traktiran jadian Zidanena, meski alasan sebenarnya adalah surprise ulang tahun Sela, pacarnya Tristan. Krisa dan Rama didapuk untuk membeli perintilan party dan pergi langsung ke Charbon. Ditambah ukuran mereka memang sudah ada di Sevarna. Butik yang sama yang dipakai mereka untuk menangani pakaian pernikahan mereka juga. Karena itulah mereka pergi ke supermarket untuk mencari semua barang yang ada di list Tristan. Krisa menoleh ke sebelah kanan. Yang ditanya kok nggak jawab. Dilihatnya Rama malah bengong. Idih. Malah bengong. Omel Krisa sambil menelusupkan helaian rambutnya ke belakang telinga. Rama tersenyum. Kamu cantik banget, sayang, ucap Rama. Krisa mendelikkan mata. Gombal banget asli. Mau berapa kali sih bilang aku cantik mulu? Heran Krisa. Padahal malam ini, Krisa hanya memakai long dress berbahan sweater hingga lutut. Ketat, memperlihatkan bodi rampingnya. Berwarna abu-abu. Tanpa lengan dengan potongan dada berbentuk U. Berapa kalinya nggak tahu. Tapi yang jelas selamanya, ucap Rama dengan muka serius. Krisa memandangi Rama. Sama Kirana dulu kayak gini juga. Tiap detik bilang dia cantik, tanya Krisa. Kenapa ya dia harus bertanya begitu? Air muka Rama berubah. Rahangnya menegang. Kirana lagi. Just a question, Ram. Nggak usah marah, ujar Krisa. Rama mendengus keras. Buruan pilihnya.
Nanti mereka duluan lagi yang sampai Charbon. Bisa bawel si Tristan, dingin Rama tidak ingin bertengkar dengan Krisa. Lalu, lebih memilih menjauh. Pergi ke rak antah berantah yang dia juga tidak tahu tujuannya menuju rak full mie instan ini untuk apa. Krisa mengikuti arah pergi Rama. Ia menghela napas sendiri, merasa bersalah. Bagi Rama, diragukan adalah hal luar biasa menyakitkan. Biasanya yang paling sering menyulut pertengkaran mereka. Tapi kali ini, pria itu menghindar. Tanda jikalau Rama sudah sangat lelah dengan topik ini. Krisa menghampiri Rama lalu memeluknya dari belakang. Maafin aku. Aku nggak ada maksud apapun. It's just a random question, Ram, ucap Krisa. Rama diam saja. Bukan karena tidak memaafkan Krisa. Ada hal lain yang sungguh sangat mendistraksi otak atas bawah miliknya. Ram. Ah, shit. Tukas Rama dalam hati. Kamu nggak pakai bra ya, Kris? Tanya Rama sambil berbalik. Krisa bengong. Si Rama kenapa jadi cabul banget kayak Na dan Hana sih? Wajah Krisa memerah. Sengaja banget ya mau bikin aku malu. Tandas Krisa. It's just a question, sayang, ucap Rama nggak berani melihat melewati leher bawah Krisa meski dalam jiwa lelakinya terus mengomporinya untuk melihat ke arah sana. Malah balikin omongan aku lagi. Ujar Krisa yang sukses menjadi risih berkat Rama. Aku tanya serius, sayang. Dari raut wajahnya, Rama memang terlihat serius. Aku pakai body tape. Kening Rama mengerut. Apaan tuh? Lakban. Kamu lakbanin itu kamu. Kaget Rama. Pecahlah tawa Krisa. Itu bagian dari atribut fashion, sayangku. Pengganti bra. Jadi semisal kalau lagi pakai baju ketat kayak aku sekarang ini, dengan sedikit potongan dada rendah. Bentuknya tetap enak dilihat, jawab Krisa. Rama bengong. Tidak habis pikir sama yang namanya fashion. Tidak paham juga. Kenal dan pacaran sama Krisa aja yang buat dia takjub sama semua istilah fashion. Terbiasa dengan macam-macam baju kurang bahan. Yang membuat dia sering ceramah pada Krisa karena nggak suka lihat pakaian gadis itu yang baginya terlalu terbuka. Nggak jelas banget. Ayo kita cari bra. Biar kamu pakai, daripada dilakbanin begitu. Seru Rama seraya menarik tangan kiri Krisa. Krisa menahannya. Nggak mau. Kamu kenapa sih, demen banget merusak fashion aku, Ram? Heran Krisa. Ya masa mau ketemu sama teman-teman aku, kamu nggak pakai bra sih, Kris? Ujar Rama. Aku sering kok ketemu mereka dan pakainya body tape, aku Krisa. Kedua mata Rama membelalak. What the hell? Pekik Rama serius kaget. Krisa tidak bisa tidak tertawa. Nggak usah ketawa ya. Nggak lucu. Aku nggak ikhlas. Nggak ridho kalau yang lain lihat dan menikmati apa yang harusnya cuma jadi milik aku. Tandas Rama. Krisa menatap Rama sambil senyum-senyum. Sejak kapan dada aku jadi milik kamu sih, Ram? Cabul banget. Ledek Krisa. Kamu mau bilang apa juga bodoh amat. Pakai tuh bra. Apa mau aku yang pakaikan? Berani kamu pasangin aku bra? Ejek Krisa. Rama mengkeret. Ya enggak lah. Sebalnya. Krisa terkekeh senang atas kemenangan adu mulut. Pakai ya, please. Berasa banget pas kamu peluk aku tahu nggak? Bikin pusing atas bawah. Asli, Kris. Oke, sayang. Rama sungguh memohon. Krisa memandangi Rama yang memang amat memelas. Bibirnya malah tersenyum lebar. Aku kan cuma bakal peluk-peluk kamu, Ram. Jadi kemungkinan yang bakal pusing atas bawah ya cuma kamu. Enjoy it, Mas Rama, jahil Krisa lalu menarik Rama kembali ke arah rak perintilan party. Nggak berperi kemanusiaan. Melanggar sila kedua Pancasila. Dumel Rama. Krisa hanya terkekeh. Kenapa jadi bawa Pancasila sih? Tandas Krisa. Jangan jahil kayak Hana kenapa sih, Kris? Tukas Rama. Krisa menoleh sambil tersenyum. Ini fashion, sayang. Aku nggak ada maksud jahilin kamu. Apalagi sampai bikin kamu pusing atas bawah begitu, ledek Krisa.
Rama mendengus. Fuk lah sama fashion. Sekarang kalau udah pusing begini siapa yang mau tanggung jawab coba? Sebal Rama. Tawa Krisa makin berderai. Lucu ya, Kris. Lucu. Sewot Rama yang cuma bisa mengelus dadanya sambil mengatur napas. Ayo buruan bantuin pilih. Nanti Itan ngambek gimana, ujar Krisa dengan kerlingan mata jahil. Ya Allah, punya calon bini kok jahil banget begini sih, keluh Rama sambil geleng-geleng kepala, pasrah. Rama, lebay ih. Tinggal 2 minggu lagi juga. Seloro Krisa pada Rama di sebelah kirinya, dengan senyum manis yang malah semakin membuat Rama pusing. Buat kamu sih 2 minggu. Bagi aku mah 200 tahun. Sewot Rama. Krisa tertawa renyah melihat muka pusingnya Rama. Den, cari Brandon Gih. Tuh anak dari tadi belum balik dari kamar mandi, ujar Nio. Lagi nangis sesungguhkan kali, cetus Shane dengan lengan kanan yang terentang di kepala kursi yang diduduki Syaza. Semua temannya tertawa. Nggak ada sejarahnya Brandon jadi satu-satunya manusia yang nggak bawa cewek, ledek Reiga masih tertawa. Mampus. Sering ngeledekin gue sih. Tukas Zidane. Jahat mulut lu ya, Den. Tegur Nio tapi dia sendiri tertawa. Udah sono cari. Tristan sama Sela udah mau sampai nih. Ucap Nio lagi sambil melihat handphone. Zidane misuh-misuh. Ini kenapa gue yang cari sih? Protes Zidane. Ya emang kenapa sih, Den? Sana buruan cari. Ujar Na cuek. Zidane menatap pacarnya dengan tatapan tak percaya. Raya Dinata, sejak kapan kamu masuk kelompok begundal ini? Ujar Zidane merasa terhianati dengan muka komedi. Hana yang duduk di sebelah Zidane tertawa renyah. Makanya jangan sering bilang gue zalim. Bini lu lebih zalim kan dari gue, Den. Ledek Hana. Zidane berdiri. Tidak punya pilihan. Ia hanya berwajah misuh-misuh. Cayang aku, marah. Ledek Na dengan senyum lebar. Au ah. Jawabnya yang membuat tawa mereka menggelegar. Zidane keluar dari private room yang sudah direservasi Reiga itu. Didikan lu mantap juga, Na. Puji Shane dengan ibu jari kiri mengacung pada Na. Na cuma nyengir. Muka lu kenapa sih, Ram? Ditekuk, merengut gitu, ledek Reiga yang sungguh sangat menyayangkan tidak bisa membagi apa yang tengah membuat Rama senewan seperti sekarang pada semua sahabatnya. Bacot lu, Rei. Diem nggak? Sewot Rama udah sutet padahal belum apa-apa. Tawa Reiga terdengar. Lu apain si Rama sih, Chris? Tebak jitu Hana yang membuat wajah Rama sontak memerah. Reiga terpingkal. Memang hanya Hana yang bisa segitunya peka dengan kejahilannya. Krisa tersenyum lebar dengan gigil kecil. Cuma sedikit dikasih pengetahuan fashion, Han. Belum gue apa-apain, centil Krisa. Rama mendesis. Hana tertawa geli sambil menyenderkan kepala di dada Reiga. Sayang, udah dong ah. Keluh Rama dengan muka memelas ke arah Krisa. Cukup Hana aja yang bandel. Kamu jangan ikutan. Ujar Rama lagi. Hana mencibir. Idih, sok nggak mau dibandelin sama Krisa, ledek Hana dengan muka menyebalkan. Rei, tolongin gue kenapa sih? Diem aja sih lu. Cemooh Rama. Reiga terkekeh. Bangsat amat lu, Ram. Tadi gue ngomong, disuruh diam. Sekarang gue diam, dipaksa ngomong, ucap Reiga sambil cengar-cengir. Hana dan Krisa tergelak. Pusing banget apa yang dibawa sampai jadi lemot begitu. Tambah Reiga dengan seringaian. Babi lu, Rei. Maki Rama tanpa suara. Reiga terkekeh tanpa bisa ditahannya. Krisa yang duduknya memang miring ke arah Rama, meraih wajah Rama lalu diciumnya pipi kiri Rama. Setelahnya Krisa tertawa kecil. Kampret amat. Namun bibirnya tetap tersenyum pada Krisa yang sudah bergelayut manja di lehernya. Yang tatapannya selalu mengunci Rama dengan sempurna. Ah, rasanya ingin Rama gigit bibir tipisnya Krisa. Sabar, Ram. 2 minggu lagi. Yah. Adegan dewasa dah nih, ledek Shane ke arah Rama yang jadi kikuk.
Mereka semua tergelak tawa melihat muka Rama memerah. "Resek ya lu semua," seru Rama sewot. Syaza mencuri pandang ke arah Shein yang tertawa bahagia ke arah Rama yang abis diledeknya. Tanpa melepaskan rengkuhan tangan kanan pria itu pada lengan kanan Syaza, yang pelan secara berulang dielus Shein penuh sayang. Yang tanpa sadar, hati Syaza mulai menyukai kebiasaan Shein ini. "Nih anak penyanyang begini," si Kirana malah sibuk mengejar Rama yang jelas udah tunduk di kaki Krisa. "Dunia aneh amat. Seaneh gue yang berharap bisa memutar waktu agar nggak perlu jatuh hati sama Juna." "Rame banget ya," bisik Shein di telinga kiri Syaza. Syaza menoleh dengan sedikit mendonggak. "Hidup kamu penuh hingar-bingar gini, pantes masih bisa cengar-cengir dengan luka segede gitu ya, Shein," ujar Syaza dengan maksud setengah memuji. Bibir Shein tersenyum. "Mereka memang sumber kebahagiaan terbesar aku, Sya. Mau ikut join? Maksudnya, jadi salah satu SDKS," jawab Shein. Kening Syaza mengerut. "SDKS? Apaan tuh?" heran Syaza. "Sumber daya kebahagiaan Shailendra," jawab Shein dengan senyuman lebar memperlihatkan deretan gigi putihnya. Dia sendiri pun geli menyebutnya. Apalagi Syaza yang sekarang menatapnya takjub nan jengah. "Shein ih. Rajanya nggak jelas ya kamu nih. Jamet tahu nggak?" Sembur Syaza sudah menguel-uel wajah Shein saking sudah tidak tahan menanggung keringetnya pacarnya itu sejak tadi. Yang mukanya diuel-uel malah kesenangan. Diam-diam Hana memotretnya. Lalu dikirimkannya secara pribadi pada Tante Lily. "Kambuh deh isengnya," tegur Reiga dalam pikirannya. Lengan kanannya sudah tertekuk untuk membelai kepala Hana yang tengah menyender di dadanya. Hana terkekeh. "Pemandangannya indah banget ya, Rei. Semua yang aku sayang berbahagia. Apalagi coba yang aku minta." Hana memandangi Reiga dan tersenyum. Reiganya yang sekarang, tak lagi menyembunyikan sedih dan luka. Ada satu lagi sih yang pengen aku minta," gumam Reiga. "Apa?" "Aku berdoa agar bisa selalu mampu membahagiakan kamu, Adriane Hana," jawab Reiga dengan sorot matanya yang selalu penuh cinta dan belum berubah pada Hana sejak awal. Kedua mata Hana berkaca. Ia memeluk Reiga erat. "Semoga aku juga bisa selalu mampu membahagiakan kamu ya, Reiga Rahardian Reisyard," balas Hana. Mereka saling bertatapan. Dibelainya kepala belakang Hana yang terus mendonggak sambil tersenyum padanya. "Aku cinta kamu, Han." "Ulangi." Bibir Reiga tersenyum lalu mengecup kening Hana lembut. "Aku cinta kamu, Adriane Hana," ucapnya pelan. Pelukan Hana makin erat mendengarnya. Setelah memastikan Brandon tidak ada di bilik toilet manapun, Zidane berkeliling restoran untuk mencari playboy metropolitan itu. Yang dicarinya, nggak tahunya lagi bengong di depan sebuah ruang private dining room yang pintunya sedikit membuka. "Ndon," panggil Zidane seraya mendekat. "Shoot!" larang Brandon agar Zidane mengecilkan volume suara. Kening Zidane mengerut. "Ada apaan sih?" Zidane sudah berdiri di sisi kiri Brandon. Penasaran, ikut mengintip ke dalam pintu yang terbuka. Kedua mata Zidane mengenali seorang perempuan dan seorang lelaki yang tengah berhadapan dalam ruangan itu. "Keira." Brandon mengiyakan. "Itu si Ale-Ale yang lu bilang bestinya Keira kan?" tanya Zidane dengan berbisik pada Brandon. "Yoi. Pelaku sebenarnya yang bawa mobil bokapnya Keira secara ugal-ugalan," jawab Brandon sambil bisik-bisik juga. "Cemen amat jadi laki. Enek kan lu, Den. Apalagi gue yang digeret Keira ke sono kemari buat ngikutin tuh kampret," curhat Brandon. Zidane cekikikan tanpa suara. "Si anjing. Beneran suka lu yak sama Keira?" ledek Zidane seraya merangkul bahu kanan Brandon. "Emang kenapa sih? Shein aja bisa jadian sama Syaza, ya masa gue kalah?" sahut Brandon sambil nyengir. Zidane kembali tertawa tanpa suara. "Terus ngapain lu di sini, nyet? Maju dong lu. Kasian si Kei, kayaknya lagi terpojok," komen Zidane. "Santai, nyet.
Gue lagi nyusun skenario. Butuh 1 talent lagi. Untung lu nongol. Ayolah kita sikat itu si Upin Ipin, tanggap Brandon dengan cengiran lebar ke arah Zidane yang sudah tergelak. Bego dah. Kenapa jadi Upin Ipin sih? Zidane mulai merasakan kram pada rahangnya. Brandon cuma nyengir. Terus skenarionya gimana? Tanya Zidane lagi yang secara sukarela mau aja dijadikan talent tambahannya Brandon. Brandon lalu menjelaskan skenarionya pada Zidane sambil bisik-bisik. Gimana, cuy? Seru nggak skenarionya? Bajingan laknat sih lu, Ndon. Nggak ada lawan, jawab Zidane seraya tersenyum sumringah. Brandon terkekeh tanpa suara dengan muka bangga. Kapan nih mulainya? Nggak sabar gue lihat reaksi si Upin Ipin, tukas Zidane. Gue hitung ya, nyet. 1, 2, 3. Brandon masuk ke dalam ruangan. Zidane masih sembunyi di balik pintu yang masih sedikit tertutup. Honey, panggil Brandon membuat semua yang di ruangan itu terkejut melihatnya. Brandon. Kaget Keira. Ale alias si Aldebaran juga kaget melihat kehadiran Brandon. Tidak suka dia sama pria ini. Bagi Ale, semenjak kenal Brandon, Keira jadi aneh. Lebih ekspresif. Lebih lugas mengeluarkan pendapat. Lebih nggak bisa diatur olehnya. Padahal biasanya Keira selalu menuruti Ale. Idih, kaget banget. Kita pergi ke sini bareng juga. Ujar Brandon sudah berdiri di sebelah kanan gadis itu. Pelupuk mata Keira berair. Begitu jelas di kedua pelupuknya. Lengan kirinya melingkari Keira yang langsung terkejut dengan aksi main pegang-pegang Brandon. Lu bikin nangis cewek gue, Le. Tanya Brandon dengan tatapan tajam. Mereka berdua terhenyak. Cewek gue. Ale berseru kaget dengan logat Malaysia miliknya. Keira melotot ke arah Brandon. Dibalas senyum cengengesan oleh Brandon. Kamu belum kasih tahu besti bangsat kamu ini, Hon, kalau kita udah jadian. Ujar Brandon makin membuat mata Keira nyaris mencuat keluar. Zidane di luar sana terpingkal tanpa suara sambil memegangi perutnya. Brandon memang nggak ada lawan kalau sudah urusan mengerjai orang. Anjir. Rahang gue sakit. Bangke lu, Ndon. Ucap Zidane dalam hati. Jadian. Kamu sama KBR. Mana mungkin? Seru Ale tak percaya. Brandon mendesis. Jujur, dia malas bicara sama Ale. Habisnya nih manusia pakai kata ganti aku kamu sama dia. Brandon serasa homo. Merinding bulu kuduknya. KBR. Cewek gue cakep begini dipanggil beruang, seloroh Brandon. Ale menatap tajam Brandon yang gak ada takut-takutnya itu. Selama ini tidak ada yang berani melawannya. Alasan mengapa tidak ada pria yang berani mendekati Keira, apalagi sampai memacarinya. Gelar pangeran yang disematkan pada nama depan Aldebaran sungguh bagai momok menakutkan bagi pria yang berani mendekati Keira. Terkecuali satu orang, pria yang tepat berdiri di depannya ini. Yang meski cengengesan, terlihat tidak pernah serius. Gaya bicaranya seakan bukan kaum intelektual. Tapi tanpa takut menatapnya tajam tanpa kedip. Bahkan berani mendekap Keira di hadapannya. Mengaku pacar pula. Aldebaran sungguh tidak habis pikir, bagaimana bisa takdir membuatnya bertemu dengan spesies menyebalkan seperti Brandon Ardiwilaga. Yang tidak hanya setara dari status sosial, ekonomi, dan kedudukan. Mungkin Brandon melebihinya perkara kekayaan. Dia pewaris utama bisnis perhotelan dan resort yang gurita bisnisnya tersebar di seluruh penjuru dunia. Bahkan abahnya Ale yang seorang raja saja, mengharapkan sokongan investasi dari perusahaan milik papinya Brandon yang mana Brandon adalah vice presiden di sana. Nggak usah kaget. Si buaya satu itu memang punya jabatan penting. Otak cerdasnya bukan hanya untuk menggaet perempuan, tapi untuk mengurus tahta bisnis keluarga. Bedanya sama Reiga, nih anak gila perempuan, kalau Reiga gila kerja. Ndon. Pekik Keira akhirnya bersuara. Iya, Hon. Muka sok inosen minta ditampol Keira diperlihatkan secara sempurna oleh Brandon.
Jangan gila deh. Sahut Keira yang tidak ingin dikasihani Brandon. Mau ditaruh di mana harga dirinya? Lah, kalau aku gila, itu salah kamu dong. Kok salah aku? Brandon mendekatkan wajahnya, memberikan senyum paling menawan yang sukses membuat Keira menelan ludah sendiri. Kamu yang buat aku tergila-gila, jawab Brandon seraya membuat triangle method pada Keira. Sebuah metode merayu yang dimulai dari sudut mata kiri menuju bibir lalu berakhir di sudut mata kanan. Keira terpana. Padahal dia tahu kalau Brandon itu buaya. Dan mungkin sekarang, pria itu hanya ingin membebaskannya dari intimidasi Ale yang tengah mempermalukannya karena seakan tak punya pilihan selain melihat Ale bermain dengan banyak wanita sementara Keira harus dengan setia menunggunya penuh cinta dan berharap Ale berubah. Benar dia pacar kamu, Kay? Tanya Ale lantang dengan bibir menyeringai ke arah Brandon yang sedikit pun tidak merasa terintimidasi. Dua pria itu menunggu jawaban Keira. Dua pria yang sama-sama optimis akan dipilih Keira. Keira memandangi wajah tersenyum Brandon. Ah, sial. Iya, jawab Keira. Brandon tersenyum lebar. Ale terkejut bukan main, menjurus syok. Bohong. Serunya tidak percaya. Cih. Sulit ia menerima kenyataan, sinis Brandon menang. Kalau iya, kenapa kamu malah menghampiri aku ke ruangan ini? Bohong kan kamu, Kay? Pekik Ale berteriak. Bisa sopan gak sih lu sama cewek? Teriak-teriak kayak gitu. Gue kira yang namanya pangeran ada protokol sopan santunnya. Ternyata minus kelakuannya. Lebih sopan art gue di rumah, tandas Brandon dengan muka serius. Ale menggemeretakkan gigi begitu merasa terhina dibandingkan dengan art. Dan satu lagi. Gue nggak suka lu teriak-teriak seenak jidat lu sama cewek gue. Lah gue aja nggak pernah teriakin Keira. Siapa lu bisa teriakin kesayangan gue kayak pesuruh gitu? Ini peringatan pertama dan terakhir dari gue ya. Jangan sampai investasi gagal karena perilaku kurang ajar lu. Gue paling nggak hobi memaafkan soalnya, ujar Brandon lagi. Ale terdiam begitu Brandon menyebut investasi. Bisa abis, Ale dihajar abahnya jika sampai investasi yang tinggal tanda tangan itu gagal. Keira takjub pada Brandon. Bukan kayak Brandon yang biasanya. Harismatik banget sekarang. Sekadar informasi. Keira pergi ke sini karena mau merayakan ultah ceweknya sahabat gue. Bukan karena ngintilin lu. Nggak usah kepedean. Era lu dalam hidup Keira Almira sudah selesai. Tutup buku. Bukunya juga udah gue bakar. Abunya udah gue tabur di lautan, biar lo bisa tenang dalam kenangan. Zidane di luar sana makin tersiksa karena menahan tawa. Rahangnya sakit luar biasa. Mukanya merah. Padahal sebentar lagi, jika dalam skenario Brandon, Zidane akan segera masuk adegan. Tidak bolehlah dia tampil dengan muka kepiting rebus begini. Aku masih nggak percaya ya, Kay. Bisa saja ini semua hanya drama yang dibuat. Ndon. Kei. Ujar Zidane menyeruak masuk. Mengagetkan Ale dan Keira. Lah malah ngobrol di sini. Ayo buruan. Ethan sama Sela udah masuk lift. Tukas Zidane yang kemudian mengalihkan pandangan pada Ale. Ini siapa? Tanya Zidane pura-pura tak kenal. Masa lalu, jawab Keira dengan tatapan dingin ke arah Ale yang seketika terhenyak atas ucapannya. Zidane dan Brandon saling lirik dengan senyum tipis yang samar. Berhasil, nyet. Begitulah kira-kira arti saling tatap mereka. Ayo, Hon, ujar Keira dengan tatapan mengerucut ke arah Brandon yang tangan kirinya sudah ditarik olehnya menuju pintu keluar private room ini. Zidane dan Brandon berbagi senyum dengan alis yang sama-sama naik. Mereka meninggalkan Ale dalam keadaan kesal dan syok setengah mati. Tidak sampai beberapa langkah, Brandon menahan tarikan Keira. Salah jalan, Hon, jahil Brandon. Keira terkaget. Lah, beneran ada acara? Kaget Keira. Ya beneran lah, Hon, jawab Brandon. Berhenti deh panggil gue Hon, Ndon. Protes Keira. Brandon hanya terkekeh pelan.
Tawa yang cukup disimpulkan Keira bahwa pria itu akan mengacuhkan protesnya. Zidane terkekeh. Ruangan kita di sini, Kay. Ujar Zidane sambil membuka pintu. SURPRISEEEE. Teriak mereka yang ada dalam ruangan bersamaan. Biar. Suara konfeti pecah, tepat diarahkan pada muka Zidane. Zidane terdiam. Ini gue anjir. Bukan Sela. Pekiknya dengan muka penuh konfeti. Tawa mereka semua pecah menggelegar. Nah, dalam tawa jahatnya menghampiri Zidane dan membantunya membersihkan konfeti di wajah dokter kesayangannya itu. Puas banget ya ketawain aku, ngambek Zidane. Nah, masih mengikik. Tristan datang bersama Sela. Lah, kenapa jadi muka lu yang penuh konfeti, Den? Tanya Tristan serius. Diem deh lu, Tan. Sebal Zidane. Sela tertawa renyah melihat kekacauan surprise party untuknya. Tawa yang mengejutkan Tristan. Namun membuat mereka semua tersenyum. Happy birthday, Sally. Pekik mereka bersamaan. Sela tersenyum sumringah. Ia menoleh pada Tristan. Tang Yu, ucapnya pelan lalu memeluk Tristan dan mencium pipi kanannya. Cie. Ruangan itu kembali riuh. Di tengahnya keriuhan, Na menangkap kehadiran seseorang yang dikenalnya. Kei Chong. Pekik Na langsung menyeruak ke depan Keira yang kini tengah mengidentifikasi wajah Na. Nah, balas Keira ikut memekik. Long time no see, bitch. Ujar Na sudah berpelukan dengan Keira. Keira tertawa renyah. Ini kok bisa sama Brandon? Bingung Na. Keira langsung tertawa canggung. Mau jawab apa ya gue? Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.